Bayangkan seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya demi ketaatan kepada Allah, seorang nabi yang ditelan ikan raksasa di dasar lautan yang gelap, seorang pemuda yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dan seorang bayi yang diletakkan dalam peti lalu dihanyutkan di sungai yang deras. Ini bukan dongeng, bukan legenda yang dikarang manusia, tetapi kisah nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Setiap nabi memiliki ujian yang luar biasa berat, pengorbanan yang menggetarkan hati, dan kemenangan spiritual yang mengubah sejarah peradaban. Hari ini, kita akan menyelami perjalanan 25 nabi yang Allah ceritakan dalam kitab sucinya, kisah-kisah yang penuh dengan keajaiban, ketabahan, air mata, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Bersiaplah untuk merasakan getaran iman yang akan mengguncang jiwa Anda, karena setiap kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin bagi kehidupan kita di masa kini. Sebelum kita melanjutkan perjalanan spiritual ini, kami ingin tahu, dari mana Anda menonton video ini sekarang? Tuliskan kota atau negara Anda di kolom komentar, karena kami sangat senang mengetahui bahwa pesan-pesan Islam ini menyentuh hati saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya, yang akan terus menguatkan iman dan mencerahkan hati Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi ilmu dan hikmah dari ajaran Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul kepada umat manusia sebagai rahmat, petunjuk, dan peringatan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, dan setiap kisah mereka mengandung pelajaran mendalam yang relevan untuk setiap generasi. Kisah pertama dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri, ditiupkan ruh ke dalamnya, dan diperintahkan kepada para malaikat untuk bersujud menghormatinya. Adam diciptakan dari tanah, dibentuk dengan sempurna, lalu ditempatkan di surga bersama istrinya Hawa. Namun ujian datang ketika iblis yang sombong menolak bersujud kepada Adam karena merasa lebih mulia, dan sejak saat itu, permusuhan antara keturunan Adam dan iblis dimulai. Iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dan dia mulai dengan membisikkan godaan kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang Allah. Allah telah memperingatkan mereka, tetapi dalam kelengahan, mereka tergoda dan melanggar larangan tersebut. Begitu mereka memakan buah itu, aurat mereka terbuka, dan mereka merasakan malu yang luar biasa. Mereka segera menyadari kesalahan mereka, dan berlari mencari daun-daun surga untuk menutupi tubuh mereka. Disinilah kita belajar tentang fitrah manusia. Kita diciptakan dengan kecenderungan untuk berbuat salah, tetapi juga dengan kemampuan untuk bertaubat. Adam dan Hawa tidak mencari alasan, tidak menyalahkan satu sama lain atau keadaan, tetapi langsung berdoa kepada Allah dengan penuh penyesalan. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami rahmat, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah menerima taubat mereka, dan inilah pelajaran pertama yang Allah ajarkan kepada umat manusia. Pintu taubat selalu terbuka, bagi siapa saja yang benar-benar menyesal dan kembali kepadanya. Setelah itu, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, untuk menjalani kehidupan yang penuh ujian, dan dari merekalah seluruh manusia berkembang biak. Adam hidup ratusan tahun di bumi, mengajarkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah, dan ketika ajalnya tiba, malaikat datang untuk mencabut nyawanya. Kematian Adam adalah kematian pertama yang disaksikan manusia, dan dari sini dimulai kesadaran bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setelah Adam, keturunannya terus berkembang, dan di antara mereka muncul Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang Allah angkat ke tempat yang tinggi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah Idris di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Idris dikenal sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, dan dia mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu astronomi dan matematika. Kehidupannya penuh dengan ibadah dan ketakwaan, dan menurut beberapa riwayat, dia diangkat ke langit dalam keadaan hidup, sama seperti Nabi Isa di akhir zaman nanti.
Kisah Idris mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi justru saling melengkapi dalam kehidupan seorang mukmin yang sempurna. Kemudian datanglah masa Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun kepada kaumnya, namun hanya sedikit yang beriman. Bayangkan, hampir 1000 tahun dia menyeru kaumnya siang dan malam, dengan lembut dan tegas, secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, tetapi mereka tetap menolak dan bahkan mengejeknya. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, seperti Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uk, dan Nasr, dan mereka mewariskan kesyirikan ini dari generasi ke generasi. Para pembesar kaum Nuh berkata dengan sombong, "Kami tidak melihatmu kecuali sebagai manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang hina dina di antara kami." Mereka menolak Nuh bukan karena argumennya lemah, tetapi karena kesombongan dan kecintaan mereka pada dunia. Setelah berabad-abad berdakwah, tanpa hasil yang signifikan, Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, jangan Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Allah menerima doa Nuh dan memerintahkannya untuk membuat bahtera besar, sebuah kapal raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Nuh mulai membangun bahtera di tengah gurun yang kering, jauh dari laut, dan kaumnya semakin mengejeknya. Mereka berkata, "Hai Nuh, apakah kamu menjadi tukang kayu setelah menjadi nabi? Mana lautnya? Kamu akan berlayar di padang pasir ini?" Tetapi Nuh terus bekerja dengan sabar, mengetahui bahwa Allah akan membuktikan kebenaran di waktu yang tepat. Ketika bahtera selesai, Allah memerintahkan Nuh untuk memasukkan sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya dan orang-orang yang beriman. Lalu tanda-tanda azab mulai muncul. Air memancar dari tanah, langit menurunkan hujan yang sangat deras, dan banjir besar pun datang menenggelamkan seluruh kaum yang kafir. Bahkan anak Nuh sendiri yang tidak beriman menolak naik ke bahtera. Dia memilih untuk naik ke gunung yang tinggi, mengira itu akan menyelamatkannya. Nuh memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang, "Hai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir." Tetapi anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang besar pun memisahkan mereka, dan anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Air banjir menutupi seluruh bumi, bahkan gunung-gunung tertinggi, dan semua yang kafir binasa. Setelah beberapa waktu, Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk berhenti menurunkan hujan, dan bahtera Nuh berhenti di atas bukit Judi. Nuh dan para pengikutnya turun dari bahtera, bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka, dan dari mereka inilah seluruh manusia setelah banjir besar berasal. Kisah Nuh mengajarkan kita tentang kesabaran dalam berdakwah, pentingnya ketaatan kepada Allah bahkan ketika semua orang mengejek kita, dan bahwa tidak ada ikatan darah yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah jika dia tidak beriman. Setelah masa Nuh, manusia kembali berkembang biak dan menyebar ke berbagai penjuru bumi, dan di antara mereka muncul Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah bangsa yang sangat kuat dan tinggi besar. Mereka membangun istana-istana megah di atas bukit-bukit tinggi dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka berkata dengan sombong, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Mereka lupa bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka, dan kesombongan mereka membuat mereka menolak seruan Nabi Hud untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah yang Maha Esa. Hud berdakwah kepada mereka dengan penuh kesungguhan, mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah yang telah mereka terima, tetapi mereka menuduhnya sebagai pembohong dan orang gila. Akhirnya, Allah menurunkan azab berupa angin yang sangat kencang, angin topan yang mengerikan yang berhembus selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Al-Quran menggambarkan, Allah menimpakan kepada mereka angin yang sangat dingin lagi amat kencang pada hari-hari nahas yang terus-menerus, sehingga Allah binasakan manusia itu seperti batang-batang pohon kurma yang tumbang dan hancur. Mayat-mayat mereka yang besar dan kuat itu tergeletak di mana-mana seperti batang pohon yang roboh, dan kehancuran mereka menjadi pelajaran bagi generasi-generasi sesudahnya.
Hanya Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya yang diselamatkan Allah dari azab yang dahsyat itu. Tidak lama setelah kehancuran kaum Ad, muncul kaum Samud yang juga sangat kuat dan terkenal dengan kemampuan mereka memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah yang megah. Kepada mereka diutus Nabi Saleh alaihi salam, seorang pemuda yang saleh dan bijaksana dari kalangan mereka sendiri. Saleh menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beribadah hanya kepada Allah, tetapi mereka menolak dan menantangnya untuk mendatangkan mukjizat. Mereka menunjuk sebuah batu besar dan berkata, "Jika kamu benar-benar utusan Allah, keluarkan seekor unta betina dari batu ini." Dengan izin Allah, batu itu terbelah dan keluarlah seekor unta betina yang sangat besar dan mengagumkan, unta yang tidak seperti unta-unta biasa. Saleh berkata kepada kaumnya, "Ini adalah unta betina Allah sebagai bukti bagi kalian. Biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan kejahatan apapun, karena kalian akan ditimpa azab yang pedih." Allah menetapkan giliran air. 1 hari untuk unta betina itu minum sepuasnya dari sumur mereka, dan hari berikutnya untuk mereka. Pada hari giliran unta itu, dia minum air sumur hingga habis, tetapi kemudian dia memberikan susu yang sangat banyak untuk semua penduduk, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, kesombongan dan kekerasan hati membuat sebagian dari mereka berkomplot untuk membunuh unta mukjizat tersebut. Seorang lelaki jahat bernama Kidar bin Salif yang merah wajahnya, dengan dorongan dari para pembesar kaum Tsamud, menghunus pedangnya dan menyembelih unta betina itu dengan sangat kejam. Anak unta itu melarikan diri dengan menangis, berlari ke gunung sambil memanggil-manggil induknya, dan kaum Tsamud justru bergembira dengan perbuatan keji mereka. Saleh datang dengan wajah sedih dan berkata, "Bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari lagi. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan." 3 hari kemudian, setelah mereka menyaksikan tanda-tanda azab yang semakin jelas, sebuah suara yang sangat keras dan menggetarkan datang dari langit, dan gempa bumi yang dahsyat mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Dalam sekejap, kaum Tsamud yang sombong itu binasa semuanya. Mereka ditemukan mati membungkuk di dalam rumah-rumah batu mereka yang megah, seolah-olah mereka tidak pernah hidup di sana. Hanya Saleh dan sekelompok kecil orang yang beriman, yang diselamatkan Allah. Hingga hari ini, sisa-sisa peradaban kaum Tsamud masih bisa dilihat di daerah Al-Hijr di Arab Saudi, sebagai peringatan bagi siapa saja yang melewatinya. Kemudian datanglah masa Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi dan Khalilullah, kekasih Allah yang memiliki iman yang luar biasa kuat. Ibrahim lahir di masa ketika seluruh kaumnya menyembah berhala dan bintang-bintang, termasuk ayahnya sendiri, Azar, yang merupakan pembuat patung-patung berhala. Sejak kecil, Ibrahim sudah merenungkan penciptaan alam semesta, mencari Tuhan yang sebenarnya. Suatu malam, dia melihat bintang bersinar terang dan berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian dia melihat bulan terbit dengan cahayanya yang indah, dan dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bulan terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang sesat." Lalu ketika dia melihat matahari terbit dengan cahayanya yang menerangi seluruh alam, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tetapi ketika matahari pun terbenam, dia mencapai kesimpulan yang mengubah hidupnya selamanya. "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Ibrahim mulai berdakwah kepada ayahnya dengan sangat lembut dan penuh hormat, berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Tetapi ayahnya menolak dengan keras dan mengancam akan merajamnya jika tidak berhenti. Ibrahim kemudian beralih kepada kaumnya, dan dia merencanakan sebuah strategi untuk membuktikan kebodohan mereka dalam menyembah berhala. Pada suatu hari raya ketika semua orang pergi keluar kota untuk merayakan, Ibrahim berpura-pura sakit dan tidak ikut. Setelah semua orang pergi, dia masuk ke kuil tempat patung-patung berhala disimpan, dan dia menghancurkan semua patung itu dengan kapak, kecuali patung yang paling besar yang dia biarkan utuh, dan dia menggantungkan kapak di leher patung besar itu. Ketika kaum itu kembali dan melihat kehancuran,
mereka sangat marah dan segera mencari pelakunya. Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang sering mencela Tuhan-Tuhan kami." Ibrahim dipanggil dan ditanya. Lalu dia menjawab dengan penuh ironi, "Bahkan patung yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka bisa berbicara." N05. Sejenak mereka terdiam menyadari kebodohan mereka, tetapi kesombongan membuat mereka berkata, "Kamu tahu bahwa patung-patung ini tidak bisa berbicara." Ibrahim menjawab, "Maka mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa memberi manfaat atau madharat kepada kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Tidakkah kalian memahami?" Mereka tidak bisa membantah argumennya dengan logika, maka mereka memutuskan untuk membunuhnya dengan cara yang paling kejam. Mereka membangun api yang sangat besar, begitu besarnya sampai burung-burung yang terbang di atasnya jatuh terbakar, dan mereka memasukkan Ibrahim ke dalam api itu menggunakan ketapel raksasa. Namun Allah yang Maha Kuasa memerintahkan api, "Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Dan mukjizat terjadi. Ibrahim duduk dengan tenang di tengah kobaran api yang berkobar-kobar, tetapi api itu tidak membakarnya sama sekali. Bahkan tali yang mengikat tubuhnya lah yang terbakar, membebaskannya. Kaum itu terpana melihat Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun, tetapi hati mereka yang keras tetap tidak mau beriman. Allah menyelamatkan Ibrahim, tetapi kaumnya tetap kafir, dan akhirnya Ibrahim hijrah meninggalkan kampung halamannya menuju tanah yang Allah berkahi, yaitu Syam dan Mesir. Ujian terbesar, Ibrahim datang bertahun-tahun kemudian ketika dia sudah berusia sangat lanjut, dan baru dikaruniai seorang anak lelaki dari Hajar, istrinya yang kedua, yang diberi nama Ismail. Atas perintah Allah, Ibrahim membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah yang kering dan tandus di tengah gurun, tempat yang kini dikenal sebagai Makkah. Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan sama sekali di sana. Ibrahim meninggalkan mereka dengan sedikit bekal kurma dan seteguk air, lalu berjalan pergi. Hajar berlari mengejarnya sambil bertanya, "Ya Ibrahim, kemana kamu pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun di dalamnya?" Ibrahim tidak menjawab, terus berjalan. Hajar bertanya lagi dan lagi, hingga akhirnya dia bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar dengan iman yang luar biasa berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Bekal yang ditinggalkan Ibrahim segera habis, dan Ismail yang masih bayi mulai menangis kehausan. Hajar berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah mencari air, naik turun sebanyak 7 kali dengan penuh keputusasaan dan harapan sekaligus. Ketika dia kembali kepada Ismail, dia melihat air memancar dari tanah di dekat kaki bayinya, air Zam-Zam yang hingga kini masih mengalir dan tidak pernah kering. Hajar segera membuat bendungan kecil di sekeliling mata air itu sambil berkata, "Zam-Zam," yang artinya berhenti. Berhenti agar air tidak mengalir kemana-mana. Beberapa tahun kemudian, ketika Ismail sudah tumbuh menjadi anak yang cukup besar untuk membantu ayahnya, Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengejutkan. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya menyembelih anaknya sendiri. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah, dan Ibrahim tahu bahwa ini adalah perintah yang harus dia taati, betapapun beratnya bagi hatinya sebagai seorang ayah. Dengan berat hati, Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Ismail, dengan keimanan yang sempurna, menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Bayangkan, seorang anak muda yang rela disembelih demi ketaatan kepada Allah, dan seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya. Mereka berdua pergi ke Mina, dan di sana Ibrahim membaringkan Ismail dengan wajah menghadap ke bawah agar tidak melihat wajah anaknya saat menyembelih. Ibrahim mengasah pisaunya, lalu meletakkannya di leher Ismail dan mulai menyembelih. Tetapi mukjizat terjadi. Pisau itu tidak memotong, seolah-olah dia sedang menyayat batu, bukan leher. Berkali-kali dia mencoba, tetapi pisau tidak melukai Ismail sama sekali. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa seekor domba besar dari surga sebagai tebusan, dan Allah berfirman dari langit, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu."
Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ibrahim dan Ismail bersujud kepada Allah dengan penuh syukur dan lega, dan sejak saat itu, Allah mewajibkan umat Ibrahim untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya, sebagai peringatan akan ketaatan luar biasa dari Ibrahim dan Ismail. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah, rumah Allah yang pertama di muka bumi. Mereka berdua bekerja dengan tangan mereka sendiri, mengangkat batu demi batu, sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ketika bangunan Ka'bah semakin tinggi, Allah menurunkan Hajar Aswad, batu hitam dari surga, yang Ibrahim letakkan di sudut Ka'bah sebagai tanda dimulainya tawaf. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengumandangkan seruan haji kepada seluruh manusia. Ibrahim berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin suaraku sampai kepada semua manusia di seluruh dunia?" Allah berfirman, "Kamu hanya bertugas menyeru, dan aku yang akan menyampaikan." Maka Ibrahim naik ke atas bukit dan berseru dengan sekuat tenaga, "Wahai manusia, Tuhan kalian telah membangun sebuah rumah, maka berhajilah kepadanya." Dan mukjizat terjadi. Seruan itu sampai kepada setiap jiwa yang akan ada hingga hari kiamat. Dan itulah sebabnya hingga hari ini, jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia terus berdatangan ke Makkah untuk menunaikan haji, menjawab seruan Ibrahim yang diucapkan ribuan tahun yang lalu. Dari istri pertama Ibrahim yaitu Sarah, lahirlah Ishak alaihissalam, dan dari Ishak lahirlah Yakub alaihissalam yang juga dikenal dengan nama Israel, yang berarti hamba Allah. Yakub memiliki 12 anak lelaki, dan kesemua mereka menjadi cikal bakal 12 suku Bani Israel. Di antara anak-anak Yakub, ada seorang yang paling dia cintai bernama Yusuf, seorang anak yang sangat tampan dan berbudi luhur. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, dan Yakub yang bijaksana langsung memahami bahwa ini adalah pertanda bahwa Yusuf akan menjadi seorang nabi yang agung di masa depan. Yakub memperingatkan Yusuf, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya terhadapmu." Namun, kecemburuan saudara-saudara Yusuf sudah terlalu besar. Mereka melihat bahwa ayah mereka lebih mencintai Yusuf dan adiknya Bunyamin daripada mereka, dan mereka tidak bisa menerimanya. Mereka berkomplot untuk menyingkirkan Yusuf. Awalnya mereka berencana membunuhnya, tetapi salah satu dari mereka yang masih memiliki sedikit hati nurani berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi jika kalian hendak berbuat, masukkan saja dia ke dalam sumur yang gelap, agar dia diambil oleh sebagian musafir yang lewat." Mereka datang kepada ayah mereka dengan wajah pura-pura sedih dan berkata, "Wahai ayah kami, mengapa kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya? Biarkanlah dia pergi bersama kami besok, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Yakub merasa khawatir dan berkata, "Sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkan hatiku, dan aku khawatir dia akan dimakan serigala, sedangkan kalian lengah darinya." Mereka menjawab dengan penuh tipu daya, "Sungguh jika serigala memakannya, padahal kami ini adalah orang-orang yang kuat, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merugi." Akhirnya, dengan berat hati, Yakub mengizinkan Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya. Begitu mereka sampai di tempat yang sepi, jauh dari pandangan siapapun, mereka melepaskan baju Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Yusuf yang masih sangat muda itu menangis memanggil-manggil ayahnya, tetapi tidak ada yang mendengar. Allah mengirimkan wahyu kepada Yusuf di dasar sumur itu, menenangkan hatinya dan memberitahukan bahwa dia akan selamat dan suatu hari akan menceritakan kejadian ini kepada saudara-saudaranya sendiri. Sementara itu, saudara-saudara Yusuf menyembelih seekor kambing, melumuri baju Yusuf dengan darahnya, lalu pulang ke rumah dengan menangis palsu di hadapan ayah mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan kamu tidak akan percaya kepada kami.
sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Mereka memberikan baju Yusuf yang berlumuran darah kepada Yakub. Yakub melihat baju itu dan berkata dengan bijaksana, "Sebenarnya diri kamu sendirilah yang memandang baik perbuatan ini. Maka kesabaran yang baik itulah bagiku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Yakub menyadari bahwa baju itu tidak robek sama sekali, sedangkan jika benar-benar dimakan serigala, pasti bajunya akan compang-camping. Dia tahu anak-anaknya berbohong, tetapi dia hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Allah. Sementara itu, kafilah pedagang yang lewat menemukan Yusuf di dalam sumur, dan mereka menjualnya sebagai budak di pasar Mesir. Aziz, pembesar Mesir, membelinya dan membawa Yusuf ke istananya. Bertahun-tahun berlalu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan berakhlak mulia. Namun, ujian baru datang ketika istri Aziz jatuh cinta kepadanya dan mencoba menggodanya. Suatu hari, ketika tidak ada orang di rumah, dia mengunci semua pintu dan berkata kepada Yusuf, "Marilah ke sini." Yusuf dengan tegas menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Dia mencoba kabur, tetapi perempuan itu mengejarnya dan menarik bajunya dari belakang hingga robek. Tepat pada saat itu, Aziz masuk rumah dan melihat kejadian itu. Istrinya langsung berbalik menuduh Yusuf, "Apa balasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau diberi siksaan yang pedih?" Yusuf membela diri, "Dia yang menggodaku." Seorang saksi dari keluarga istri Aziz berkata, "Jika bajunya robek dari depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika bajunya robek dari belakang, maka perempuan itu yang berdusta dan Yusuf termasuk orang yang benar." Aziz melihat baju Yusuf robek dari belakang. Dia segera tahu bahwa istrinya yang bersalah. Dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian perempuan-perempuan. Sesungguhnya tipu daya kalian sangat besar." Lalu dia berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Dan kamu wahai istriku, mohonlah ampun atas dosamu. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang bersalah." Namun, berita tentang kecantikan dan kelakuan istri Aziz tersebar di kalangan perempuan-perempuan bangsawan Mesir. Mereka bergosip dan mencela, "Istri Al-Aziz menggoda budaknya untuk menundukkan dirinya. Sesungguhnya dia telah jatuh cinta yang sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." Ketika istri Aziz mendengar gosip itu, dia merencanakan untuk membuktikan kepada mereka bahwa godaannya bisa dimengerti. Dia mengundang perempuan-perempuan itu ke istananya, menyiapkan jamuan mewah dan memberikan kepada setiap perempuan sebuah pisau untuk memotong buah-buahan. Lalu dia memerintahkan Yusuf untuk keluar menemui mereka. Ketika Yusuf muncul dengan ketampanan yang luar biasa, semua perempuan itu terpesona sampai-sampai mereka melukai tangan mereka sendiri dengan pisau tanpa mereka sadari. Mereka berseru, "Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia biasa. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Istri Aziz berkata dengan bangga, "Itulah dia yang kalian cela aku karena dia. Dan sesungguhnya aku telah menggodanya, tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina." Yusuf berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk mematuhi mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Maka Allah mengabulkan doanya, dan meskipun sudah jelas Yusuf tidak bersalah, dia dipenjarakan untuk meredam fitnah dan gosip yang terjadi. Di dalam penjara, Yusuf menjadi teladan dalam kesabaran dan ketakwaan. Dia membantu sesama tahanan dan mengajak mereka kepada keesaan Allah. Suatu ketika, 2 orang pemuda masuk penjara bersamanya. Keduanya bermimpi. Satu bermimpi memeras anggur, dan yang lain bermimpi membawa roti di atas kepalanya yang dimakan burung. Mereka meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka, karena mereka melihat Yusuf adalah orang yang saleh. Yusuf terlebih dahulu mengajak mereka kepada tauhid, lalu menafsirkan mimpi mereka dengan izin Allah. Satu akan dibebaskan dan kembali melayani rajanya, yang lain akan disalib dan dimakan burung. Semua terjadi persis seperti yang Yusuf katakan.
Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir bermimpi aneh. Dia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau serta 7 tangkai yang kering. Tidak ada seorang pun di istana yang bisa menafsirkan mimpi itu. Sampai orang yang dulu bersama Yusuf di penjara teringat kepadanya dan berkata, "Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang takwil mimpi itu." Maka utuslah aku ke penjara. Dia pergi menemui Yusuf dan menceritakan mimpi raja. Yusuf menafsirkan, "Kalian bertanam 7 tahun dengan kerja keras. Maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari benih yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan yang cukup dan mereka memeras anggur." Raja sangat kagum dengan tafsir itu dan memerintahkan untuk membebaskan Yusuf, tetapi Yusuf menolak keluar sebelum kehormatannya dipulihkan. Dia berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka." Raja memanggil perempuan-perempuan itu dan bertanya. Akhirnya istri Aziz mengaku, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Setelah kebenaran terungkap, Yusuf keluar dari penjara dengan kehormatan penuh dan raja mengangkatnya menjadi menteri keuangan Mesir. Yusuf berkata kepada raja, "Jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." 7 tahun kemakmuran datang persis seperti yang Yusuf ramalkan, dan Yusuf menyimpan hasil panen dengan bijaksana. Lalu datanglah 7 tahun kelaparan yang mengerikan. Kekeringan melanda seluruh wilayah termasuk tanah Kanaan tempat tinggal ayahnya Yakub. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan, dan mereka menghadap Yusuf yang sekarang menjadi penguasa besar, tetapi mereka tidak mengenalinya karena sudah berlalu puluhan tahun. Yusuf mengenali mereka, tetapi menyembunyikan identitasnya. Dia memberikan mereka bahan makanan dan berkata, "Bawalah saudaramu yang lain dari ayah kalian ke sini pada kunjungan berikutnya. Tidakkah kalian lihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah pemberi jamuan yang terbaik? Dan jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada gandum bagimu dariku dan janganlah kalian dekati aku." Mereka kembali kepada ayahnya dan menceritakan permintaan penguasa Mesir. Yakub sangat tidak rela melepas Bunyamin, adik kandung Yusuf, karena dia takut akan kehilangannya juga seperti kehilangan Yusuf dulu. Tetapi karena kebutuhan yang mendesak, akhirnya dengan berat hati dia mengizinkan mereka membawa Bunyamin setelah mereka bersumpah akan menjaganya. Ketika mereka kembali ke Mesir, Yusuf menyambut adiknya dengan hangat dan membisikkan identitasnya kepada Bunyamin saja. "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, maka janganlah kamu bersedih terhadap apa yang mereka kerjakan." Yusuf merencanakan cara untuk menahan Bunyamin bersamanya tanpa menyakiti saudara-saudaranya yang lain secara fisik. Dia memerintahkan pelayannya untuk meletakkan piala raja di dalam karung Bunyamin tanpa sepengetahuan siapapun. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba penjaga istana berteriak, "Hai kafilah, sesungguhnya kalian adalah pencuri." Mereka berbalik dan berkata, "Apa yang kalian hilangkan?" Penjaga menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Saudara-saudara Yusuf bersumpah, "Demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah pencuri." Penjaga berkata, "Jika kalian berdusta, apa hukumannya?" Mereka menjawab sesuai hukum mereka. Hukumannya ialah orang yang piala itu ditemukan dalam karungnya, maka dia sendiri menjadi tawanan sebagai balasannya. Demikianlah kami menghukum orang-orang yang zalim. Pencarian dimulai dari karung mereka terlebih dahulu satu persatu, dan terakhir dicari di karung Bunyamin dan piala itu pun ditemukan. Dengan sangat menyesal dan takut, mereka berkata kepada Yusuf, "Hai Al-Aziz, sesungguhnya dia mempunyai seorang ayah yang sudah sangat tua, maka tahanlah salah seorang di antara kami sebagai penggantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Yusuf menjawab, "Kami berlindung kepada Allah untuk menahan selain orang yang kami dapati barang kami padanya. Sesungguhnya kami kalau berbuat demikian tentulah kami orang-orang yang zalim." Mereka pulang dengan perasaan hancur, meninggalkan Bunyamin di Mesir. Ketika sampai di rumah,
mereka menceritakan kejadian kepada Yakub. Yakub sangat sedih hingga matanya memutih karena terlalu banyak menangis memikirkan Yusuf dan sekarang Bunyamin. Tetapi dia tetap bersabar dan berkata, "Kesabaran yang baik adalah lebih baik bagiku, dan mudah-mudahan Allah akan mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Kelaparan semakin parah, dan saudara-saudara Yusuf terpaksa kembali lagi ke Mesir. Kali ini mereka datang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Uang mereka habis, hanya membawa sedikit barang dagangan. Mereka menghadap Yusuf dan memohon belas kasihan. Pada saat itulah Yusuf bertanya, "Apakah kalian tahu apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih bodoh?" Mereka terkejut dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini adalah saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Mereka berkata dengan sangat menyesal, "Demi Allah, sesungguhnya Allah benar-benar telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Yusuf dengan hati yang mulia berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Lalu Yusuf memberikan bajunya kepada mereka dan berkata, "Pergilah membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah pada wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah kepadaku seluruh keluargamu." Ketika kafilah yang membawa baju itu masih jauh dari Kan'an, Yakub berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal." Mereka menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kesesatan lamamu." Tetapi ketika pembawa kabar gembira itu datang dan meletakkan baju Yusuf pada wajah Yakub, kembalilah penglihatannya seperti sedia kala. Yakub berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui?" Anak-anaknya memohon ampun, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Yakub menjawab, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Seluruh keluarga Yakub berpindah ke Mesir, dan ketika mereka memasuki istana Yusuf, Yusuf memeluk kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Masuklah ke Mesir, insya Allah, dalam keadaan aman." Dia mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua bersujud kepada Allah di hadapan Yusuf sebagai tanda penghormatan yang diizinkan pada masa itu. Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Kisah para nabi terus berlanjut dengan Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang menjadi simbol kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian. Ayub adalah seorang yang sangat kaya, memiliki banyak harta, anak-anak, dan pelayan, dan dia sangat dermawan kepada orang-orang miskin. Iblis merasa iri dan meminta izin kepada Allah untuk menguji Ayub, mengira bahwa kesalehan Ayub hanya karena kenikmatan yang dimilikinya. Allah mengizinkan ujian itu untuk membuktikan keimanan Ayub yang sejati. Satu persatu, semua kenikmatan Ayub hilang. Harta-hartanya lenyap, anak-anaknya meninggal dalam satu kejadian tragis, dan akhirnya tubuhnya sendiri diserang penyakit yang sangat parah. Penyakit itu membuat tubuhnya penuh dengan luka dan borok, dari ujung kepala sampai ujung kaki, hingga orang-orang menjauhinya karena bau busuk dari lukanya. Hanya istrinya yang setia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Semua orang meninggalkannya, bahkan teman-teman dekatnya pun menjauh. Ayub diusir dari kampung karena kondisinya, dan dia tinggal di tempat pembuangan sampah di luar kota. Bertahun-tahun dia menderita dalam keadaan seperti itu, tetapi tidak sekalipun dia mengeluh atau mengutuk Allah. Dia terus bersyukur dan bersabar, hanya berdoa kepada Allah, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."
Setelah ujian yang sangat panjang, Allah menerima kesabaran Ayub dan memerintahkannya, "Hantamkan kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Ayub menghantamkan kakinya ke tanah, dan keluarlah mata air yang jernih. Dia mandi dan minum dari air itu, dan secara ajaib semua penyakitnya sembuh total, kulitnya kembali sehat seperti semula, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Allah mengembalikan semua hartanya berlipat ganda, dan mengaruniainya anak-anak yang baru untuk menggantikan yang telah meninggal. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa ujian Allah datang untuk menguji kualitas iman kita, bukan untuk menghancurkan kita, dan bahwa kesabaran sejati akan selalu diberi ganjaran yang indah. Kemudian ada Nabi Syuaib alaihissalam yang diutus kepada penduduk Madian, sebuah kaum yang terkenal curang dalam timbangan dan takaran. Mereka mengurangi hak orang lain dalam perdagangan, menimbang lebih berat ketika membeli dan lebih ringan ketika menjual. Syuaib menyeru mereka untuk berlaku adil dan meninggalkan kecurangan, tetapi mereka menolaknya dengan sombong. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah syalatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami untuk memperbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami?" Syuaib terus menasihati mereka dengan penuh kesabaran, mengingatkan mereka akan hari pembalasan, tetapi hati mereka terkunci rapat. Akhirnya, Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat yang mengguncang tanah di bawah kaki mereka, dan mereka binasa di dalam rumah-rumah mereka dalam keadaan bersujud karena terkejut. Hanya Syuaib dan orang-orang yang beriman yang diselamatkan. Lalu datanglah masa Nabi Musa alaihissalam, salah satu nabi yang paling banyak disebut kisahnya dalam Al-Quran. Musa lahir di masa ketika Fir'aun, raja Mesir yang sombong, memerintah dengan tangan besi dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun bermimpi buruk bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel, maka dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka. Ketika Musa lahir, ibunya sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Allah mengilhamkan kepadanya untuk memasukkan Musa ke dalam peti kecil dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dengan penuh kepercayaan kepada Allah, ibu Musa melakukan apa yang diperintahkan, dan peti itu mengapung terbawa arus hingga sampai ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asiyah, seorang wanita salehah yang tersembunyi keimanannya, menemukan peti itu dan membukanya. Dia melihat bayi yang sangat cantik di dalamnya, dan hatinya langsung tersentuh dengan kasih sayang. Dia berkata kepada Fir'aun, "Ini adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia sebagai anak." Fir'aun setuju, tidak menyadari bahwa bayi yang dia pelihara inilah yang akan menghancurkan kekuasaannya di masa depan. Musa dibesarkan di istana Fir'aun seperti pangeran, mendapat pendidikan terbaik, tetapi Allah menjaga hatinya tetap bersih dan tidak terpengaruh oleh kesombongan istana. Suatu hari ketika Musa sudah dewasa, dia melihat seorang lelaki Mesir memukul seorang lelaki dari Bani Israel. Musa membantu orang Israel itu, dan tanpa sengaja memukulnya terlalu keras sehingga lelaki Mesir itu meninggal. Musa sangat menyesal dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku." Keesokan harinya, orang yang sama yang dia tolong kemarin terlibat perkelahian lagi, dan ketika Musa mendekatinya, orang itu berteriak, "Hai Musa, apakah kamu hendak membunuhku sebagaimana kamu telah membunuh seorang manusia kemarin?" Teriakan itu membuat perbuatan Musa terbongkar, dan Fir'aun memerintahkan untuk menangkap dan membunuhnya. 5. Seorang lelaki dari keluarga Fir'aun yang beriman secara sembunyi-sembunyi, datang tergesa-gesa dan memperingatkan Musa. "Hai Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar negeri bermaksud membunuhmu. Maka keluarlah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Musa melarikan diri dari Mesir menuju Madian dengan penuh ketakutan, dan tanpa bekal apapun. Dia berdoa dalam perjalanan, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Setelah perjalanan yang sangat melelahkan, dia sampai di Madian dan menemukan sekelompok orang yang sedang memberi minum ternak mereka di sumur. Dia melihat dua orang perempuan yang menunggu di belakang dengan kambing-kambing mereka. Musa bertanya kepada mereka, "Ada apa dengan kalian berdua?" Mereka menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak-ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternak-ternak mereka, sedang ayah kami adalah orang yang sudah sangat tua."
Musa, dengan kebaikan hatinya, membantu mereka mengangkat batu penutup sumur yang sangat berat sendirian dan memberi minum kambing-kambing mereka. Setelah itu, dia duduk di bawah pohon mencari naungan dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Salah satu dari kedua perempuan itu kembali menemui Musa dengan malu-malu dan berkata, "Sesungguhnya ayahku memanggil kamu agar dia memberikan balasan terhadap perbuatanmu memberi minum ternak-ternak kami." Musa pergi menemui ayah mereka, yang ternyata adalah Nabi Syuaib. Setelah mendengar kisah Musa, Syuaib menenangkan hatinya. "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah satu putri Syuaib berkata, "Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Syuaib menawarkan kepada Musa, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan dari kamu." Musa menerima tawaran itu dan tinggal di Madian, bekerja sebagai penggembala kambing selama 10 tahun, dan menikahi salah satu putri Syuaib. Pengalaman ini merendahkan hati Musa yang dulunya hidup sebagai pangeran, mengajarkannya kesabaran, ketabahan, dan mempersiapkannya untuk tugas besar yang akan datang. Setelah masa itu berakhir, Musa memutuskan untuk pulang ke Mesir bersama keluarganya. Dalam perjalanan di malam yang sangat dingin dan gelap, dia tersesat di gurun Sinai. Tiba-tiba, dari kejauhan dia melihat api menyala di lereng Gunung Tur. Dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kalian di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa kabar berita dari sana, atau membawa sepercik api agar kalian dapat menghangatkan diri." Ketika dia mendekati api itu, dia dipanggil dari semak yang terbakar. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua." Musa sangat terkejut dan ketakutan mendengar suara Allah langsung berbicara kepadanya. Allah berfirman, "Dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Sesungguhnya, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah syalat untuk mengingatku. Sesungguhnya, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap jiwa mendapat balasan dengan apa yang dia usahakan. Maka janganlah kamu dipalingkan darinya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang akan menyebabkan kamu binasa." Lalu Allah bertanya, "Dan apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku memukulkan untuk kambing-kambingku, dan bagiku masih ada keperluan yang lain padanya." Allah berfirman, "Lemparkanlah tongkat itu, hai Musa." Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang bergerak dengan cepat. Musa sangat ketakutan dan mundur tanpa menoleh ke belakang. Allah berfirman, "Ambillah dan janganlah takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Dan kepitkan tanganmu ke ketiakmu, niscaya tanganmu akan keluar putih berkilau tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain." Musa melakukannya, dan tangannya bersinar dengan cahaya yang sangat terang seperti bulan, tanpa ada penyakit atau cacat apapun. Allah kemudian memberikan tugas berat kepadanya, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Musa merasa takut dan tidak percaya diri. Dia berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku." Allah mengabulkan permintaannya, dan menjadikan Harun sebagai nabi yang mendampinginya. Musa dan Harun kembali ke Mesir dan menghadap Fir'aun yang sombong. Mereka menyampaikan pesan Allah dengan sopan, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu siksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu." Fir'aun dengan sombong bertanya, "Siapa Tuhan kalian berdua, hai Musa?" Musa menjawab,
Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Fir'aun meminta bukti, dan Musa melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar. Dia juga mengeluarkan tangannya yang bersinar terang. Fir'aun menuduh Musa sebagai tukang sihir, dan mengumpulkan semua tukang sihir terbaik di negerinya untuk mengalahkan Musa. Pada hari yang ditentukan, di hadapan ribuan penonton, para tukang sihir melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka yang tampak seperti ular-ular yang bergerak. Musa merasa sedikit takut melihat itu, tetapi Allah menenangkannya. Janganlah takut, sesungguhnya kamu yang unggul. Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya berubah menjadi ular raksasa yang langsung melahap semua tali dan tongkat para tukang sihir. Para tukang sihir yang ahli itu langsung mengenali bahwa ini bukan sihir biasa, tetapi mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka semua langsung bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa." Fir'aun sangat marah dan berteriak, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian yang telah mengajarkan sihir kepadamu. Maka aku pasti akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan aku pasti akan menyalib kalian pada batang-batang pohon kurma, dan kalian pasti akan mengetahui siapa di antara kami yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya." Tetapi para tukang sihir itu dengan keimanan yang baru dan teguh menjawab, "Kami tidak akan lebih mendahulukan kamu daripada bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami, dan Tuhan yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya memutuskan kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan apa yang kamu paksakan kepada kami untuk mengerjakannya berupa sihir. Dan Allah lebih baik bagi kami dan lebih kekal." Fir'aun melaksanakan ancamannya dengan kejam, tetapi mereka mati sebagai syuhada yang beriman. Setelah itu, Fir'aun semakin menindas Bani Israel dengan siksaan yang lebih berat. Allah menurunkan azab demi azab kepada Mesir, banjir, belalang, kutu, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Tetapi setiap kali azab itu, Fir'aun berjanji akan beriman jika azab diangkat, namun ketika azab telah hilang, dia kembali ingkar. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir di malam hari secara diam-diam. Ketika Fir'aun mengetahuinya, dia marah besar dan mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mengejar mereka. Bani Israel terkepung di tepi Laut Merah. Di belakang mereka pasukan Fir'aun mendekat, di depan mereka laut yang luas. Mereka berteriak ketakutan, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Tetapi Musa dengan penuh keyakinan berkata, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Musa melakukannya, dan mukjizat terbesar terjadi. Laut terbelah menjadi dua, membentuk dua dinding air yang tinggi, dengan jalan kering di tengahnya. Bani Israel menyeberang dengan selamat, dan ketika mereka sudah sampai di seberang, Fir'aun dengan kesombongannya masuk mengikuti jalan yang sama bersama seluruh pasukannya. Ketika mereka berada di tengah-tengah laut, Musa memukul laut lagi dengan perintah Allah, dan air langsung kembali menutup, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya ketika air sudah hampir menutupinya, Fir'aun berteriak, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Tetapi sudah terlambat, iman pada saat ajal tidak diterima. Allah menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi generasi-generasi sesudahnya, dan hingga hari ini mumi Fir'aun masih bisa dilihat di Museum Mesir. Setelah diselamatkan dari Fir'aun, Musa membawa Bani Israel ke Gunung Sinai di mana Allah akan memberikan syariat kepada mereka. Musa naik ke gunung untuk menerima wahyu dari Allah selama 40 hari 40 malam, dan selama itu dia tidak makan dan tidak minum sama sekali, karena Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Namun, dalam ketidakhadirannya, sebagian Bani Israel yang bodoh membuat patung anak sapi dari perhiasan emas mereka dan menyembahnya, dipimpin oleh seseorang bernama Samiri. Harun mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Ketika Musa turun dari gunung membawa loh-loh yang berisi 10 perintah Allah, dia melihat kaumnya menari-nari di sekeliling patung anak sapi emas. Dia sangat marah hingga melempar loh-loh itu dan menarik rambut saudaranya Harun sambil berkata,
Mengapa kamu tidak mencegah mereka ketika kamu melihat mereka sesat?" Harun menjawab, "Wahai anak ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan berkata, 'Kamu telah membuat perpecahan di antara Bani Israel, dan kamu tidak memelihara perkataanku.'" Musa kemudian menghadapi Samiri dan bertanya, "Apa tujuanmu, hai Samiri? Apa tujuanmu, hai Samiri?" Samiri menjawab dengan dalih yang konyol. Musa berkata kepadanya, "Pergilah, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia, bahwa kamu akan mengatakan, 'Janganlah menyentuhku.' Dan sesungguhnya bagimu ada waktu yang pasti yang kamu tidak akan dapat mengelakkannya, dan lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya itu, sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut." Musa membakar patung anak sapi itu, dan memerintahkan orang-orang yang menyembahnya untuk bertaubat. Allah menerima taubat mereka setelah mereka menjalani hukuman. Kisah Musa masih panjang dengan berbagai peristiwa lainnya, tetapi yang pasti adalah bahwa Musa adalah salah satu nabi yang paling gigih berjuang melawan kezaliman dan menegakkan tauhid. Setelah Musa, ada Nabi Harun alaihissalam yang menjadi pendampingnya, seorang yang fasih dalam berbicara dan sangat penyayang kepada kaumnya. Kemudian ada Nabi Daud alaihissalam yang dikenal dengan suaranya yang sangat merdu ketika membaca Zabur, hingga burung-burung dan gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Daud juga seorang raja yang adil dan kuat. Allah memberikan kepadanya kekuatan yang luar biasa sehingga dia bisa melunakkan besi dengan tangannya tanpa api. Suatu ketika dia masih muda, tentara Bani Israel menghadapi Jalut, seorang raksasa yang sangat kuat dan menakutkan dari pasukan musuh. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya, kecuali Daud yang masih muda dan kecil. Dengan kepercayaan penuh kepada Allah, Daud maju menghadapi Jalut hanya dengan ketapel dan beberapa batu. Dalam sekali lemparan, batu itu tepat mengenai dahi Jalut dan membunuhnya, dan musuh pun kalah. Dari anaknya, Sulaiman alaihissalam, Allah memberikan kerajaan yang tidak akan diberikan kepada seorang pun setelahnya. Sulaiman bisa berbicara dengan hewan dan jin, dia menguasai angin yang berhembus dengan perintahnya, dan dia memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Suatu hari, ketika sedang memeriksa pasukannya, dia menyadari burung hudhud tidak ada. Dia berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan menyiksanya dengan siksaan yang keras, atau aku akan menyembelihnya, atau dia harus memberikan alasan yang jelas kepadaku." Tidak lama kemudian, hudhud datang dengan membawa berita, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan membawa berita yang pasti. Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk." Sulaiman menulis surat dan memerintahkan Hudhud untuk mengantarkannya kepada Ratu Balkis, Ratu Sabah. Surat itu berisi, "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ratu Balkis yang bijaksana memutuskan untuk datang menemui Sulaiman. Tetapi sebelum itu, dia ingin menguji kebijaksanaan Sulaiman dengan mengirimkan hadiah. Sulaiman menolak hadiah itu dan berkata, "Apakah kalian hendak membantu aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepada kalian, tetapi kalian bergembira dengan hadiah kalian itu." Ketika Balkis memutuskan untuk datang mengunjungi Sulaiman, Sulaiman berkata kepada pengikutnya dari kalangan jin dan manusia, "Hai para pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku, sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Seorang ifrit dari kalangan jin berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku."
Sulaiman memerintahkan agar singgasana itu diubah sedikit untuk menguji apakah Balkis mengenalinya. Ketika Balkis datang, dia ditanya, "Seperti inikah singgasanamu?" Dia menjawab dengan bijaksana, "Seakan-akan singgasana itu singgasanaku." Lalu dia dipersilakan masuk ke istana Sulaiman, yang lantainya terbuat dari kaca yang sangat jernih, di bawahnya mengalir air. Balkis mengira itu kolam dan menyingkap roknya untuk berjalan. Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini adalah istana yang licin terbuat dari kaca." Melihat keagungan kerajaan Sulaiman dan kebijaksanaannya, Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kisah Sulaiman mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang besar harus disertai dengan kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah. Ada juga Nabi Yunus alaihissalam yang diutus kepada penduduk Niniwe, sebuah kota yang sangat besar dengan ratusan ribu penduduk. Yunus berdakwah kepada mereka untuk beriman, tetapi mereka menolak dan mengejeknya. Setelah bertahun-tahun tanpa hasil yang memuaskan, Yunus merasa frustasi dan marah, dan dia memutuskan untuk meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Dia naik ke sebuah kapal yang penuh sesak dengan penumpang, dan tidak lama setelah berlayar, badai yang sangat dahsyat menerjang kapal tersebut. Ombak setinggi gunung menghantam kapal dari segala arah, dan semua orang merasa bahwa kapal akan tenggelam. Untuk meringankan beban kapal, mereka memutuskan untuk membuang salah satu penumpang ke laut melalui undian. Sebanyak 3 kali undian dilakukan, dan setiap kali nama Yunus yang keluar. Yunus menyadari bahwa ini adalah teguran dari Allah atas keputusannya meninggalkan tugasnya. Dengan pasrah, dia terjun ke laut yang bergelombang besar. Allah memerintahkan seekor ikan paus raksasa untuk menelan Yunus, tetapi dengan perintah untuk tidak menyakitinya. Yunus berada di dalam perut ikan itu, dalam kegelapan yang berlapis-lapis, gelap malam, gelap laut yang dalam, dan gelap perut ikan. Di sana, dalam kondisi yang sangat mengerikan, Yunus sadar akan kesalahannya dan bertaubat kepada Allah dengan doa yang sangat khusyuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah menerima taubatnya dan memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus ke pantai. Yunus keluar dalam keadaan sangat lemah, kulitnya pucat seperti anak yang baru lahir karena asam lambung ikan. Allah menumbuhkan sebatang pohon labu di dekatnya untuk memberikan naungan dan makanan. Setelah pulih, Allah memerintahkan Yunus untuk kembali kepada kaumnya. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa kaumnya telah bertaubat dan beriman. Ternyata, setelah Yunus pergi, mereka melihat tanda-tanda azab yang akan datang. Langit menjadi sangat gelap dan awan hitam menurun sangat rendah. Mereka semua keluar ke padang pasir dengan membawa anak-anak dan hewan ternak mereka, memisahkan anak dari induknya sehingga ternak-ternak itu menangis dan meraung, dan mereka semua berdoa kepada Allah memohon ampun dengan penuh penyesalan. Allah menerima taubat mereka dan mengangkat azab yang sudah dekat itu. Maka kaum Yunus menjadi satu-satunya kaum yang beriman semuanya setelah melihat tanda-tanda azab, dan Allah memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu yang ditentukan. Ada juga Nabi Zakaria alaihissalam, seorang nabi yang sangat tua yang berdoa memohon keturunan di usia yang sudah sangat lanjut. Istrinya sudah mandul sejak muda, dan tulang-tulangnya sudah rapuh karena usia. Tetapi dia melihat mukjizat pada Maryam, seorang gadis salehah yang diasuhnya, di mana setiap kali dia masuk mihrab tempat Maryam beribadah, dia menemukan rezeki yang tidak biasa di sisinya. Ketika ditanya, Maryam berkata, "Itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, tanpa hisab." Melihat mukjizat itu, Zakaria terinspirasi untuk berdoa memohon anak. Dia berdoa dengan sangat khusyuk di dalam mihrab, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Allah mengabulkan doanya dan mengabarkan bahwa dia akan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yahya, seorang yang akan menjadi pemimpin, menahan diri dari perempuan, seorang nabi, dan termasuk orang-orang yang saleh. Zakaria bertanya dengan penuh keheranan, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku telah sangat tua, dan istriku pun mandul?" Allah berfirman,
Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Zakaria meminta tanda, dan Allah memberikannya tanda bahwa dia tidak akan bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, sebagai tanda kehamilan istrinya. Yahya alaihissalam lahir dan tumbuh menjadi pemuda yang sangat saleh. Allah memberikannya hikmah sejak dia masih kecil. Dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tidak pernah durhaka atau sombong. Yahya dikenal sebagai orang yang sangat zuhud. Dia hidup sangat sederhana di padang gurun, makan dari tumbuh-tumbuhan liar dan madu hutan. Dia menyeru manusia untuk bertaubat dan membaptis mereka di sungai Yordan sebagai simbol penyucian diri. Namun, hidupnya berakhir tragis di tangan penguasa zalim karena dia berani menegur kemunkaran mereka. Dia menjadi syahid di jalan Allah dalam usia yang masih muda. Dan sampailah kita kepada Nabi Isa alaihissalam, salah satu nabi yang paling agung dan paling banyak mukjizatnya. Ibunya, Maryam binti Imran, adalah seorang gadis yang sangat salehah yang diasingkan untuk beribadah kepada Allah. Suatu hari, ketika dia menyendiri jauh dari keluarganya, malaikat Jibril datang kepadanya dalam bentuk seorang lelaki yang sempurna rupanya. Maryam sangat ketakutan dan berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah darimu, jika kamu seorang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu, untuk memberikan kepadamu seorang anak lelaki yang suci." Maryam berkata dengan penuh keheranan, "Bagaimana aku akan mempunyai anak lelaki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina?" Jibril menjawab, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maka Maryam mengandung Isa tanpa ayah, sebuah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ketika saatnya melahirkan tiba, Maryam pergi ke tempat yang jauh, dan bersandar pada sebatang pohon kurma yang kering. Rasa sakit persalinan yang luar biasa dan ketakutan akan fitnah dari kaumnya membuat dia berkata dengan putus asa, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan." Tetapi Isa yang baru lahir langsung berbicara kepadanya untuk menenangkannya. "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Maryam kembali kepada kaumnya dengan menggendong bayinya, dan mereka langsung menyerangnya dengan tuduhan keji. "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maryam tidak menjawab, tetapi hanya menunjuk kepada bayinya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam buayan?" Tiba-tiba bayi Isa berbicara dengan jelas dan fasih. "Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Semua orang terdiam terpana mendengar bayi itu berbicara, dan mereka tidak bisa lagi menuduh Maryam. Isa tumbuh menjadi seorang nabi yang luar biasa. Allah memberikan kepadanya mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Dia menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta hanya dengan menyentuh mereka. Dia menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dia membuat burung dari tanah liat, lalu meniupnya sehingga burung itu menjadi hidup dan terbang. Dia mengetahui apa yang tersimpan di rumah-rumah orang. Suatu ketika, murid-muridnya meminta agar Allah menurunkan hidangan dari langit sebagai bukti dan perayaan. Isa berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, dan sesudah kami, dan menjadi tanda dari Engkau. Berilah kami rezeki,
dan engkaulah pemberi rezeki yang paling baik. Allah menurunkan meja yang penuh dengan makanan dari surga, dan itu menjadi mukjizat yang nyata bagi mereka. Namun sebagian besar Bani Israel menolak untuk beriman kepada Isa, bahkan mereka berkomplot untuk membunuhnya. Mereka melaporkan Isa kepada penguasa Romawi dengan tuduhan palsu. Ketika tentara datang untuk menangkap Isa, Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit dan menjadikan salah satu pengkhianat yang menunjukkan rumah Isa menyerupai Isa, sehingga orang itulah yang ditangkap dan disalib, bukan Isa. Al-Quran dengan tegas menyatakan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Isa masih hidup di langit, dan dia akan turun kembali ke bumi di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat. Dia akan membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan, lalu meninggal sebagai manusia biasa, dan dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan akhirnya, penutup dari semua nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi terakhir yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia dan jin hingga hari kiamat. Muhammad lahir di Makkah pada tahun Gajah, tahun ketika pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh Allah dengan burung-burung ababil. Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum dia lahir, dan ibunya, Aminah, meninggal ketika dia masih berusia 6 tahun. Dia dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal, dia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Sejak kecil, Muhammad dikenal dengan sebutan Al-Amin, yang dipercaya karena kejujuran dan akhlaknya yang mulia. Dia tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr, tidak pernah berbuat keji, bahkan sebelum dia diangkat menjadi nabi. Ketika dia berusia 40 tahun, dia sering menyendiri di Gua Hira untuk bermeditasi dan merenung tentang penciptaan alam semesta. Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepadanya dan berkata, "Iqra," yang artinya, bacalah. Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya dengan sangat erat hingga hampir tidak bisa bernafas, lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra." Muhammad menjawab sama, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya lagi dengan lebih erat, lalu berkata untuk ketiga kalinya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi allama bil kalam, alamal insana ma lam ya'lam," yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Muhammad pulang dengan tubuh gemetar dan berkata kepada istrinya Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Setelah dia menceritakan apa yang terjadi, Khadijah dengan penuh keyakinan berkata, "Bergembiralah dan tenangkan dirimu. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya karena engkau menyambung silaturahmi, menanggung beban orang lain, memberi kepada orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong orang yang tertimpa kebenaran." Sejak saat itu, wahyu terus turun kepada Muhammad, dan dia mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pertama. Orang-orang pertama yang beriman adalah istrinya Khadijah, sahabatnya Abu Bakar, sepupunya Ali, dan budaknya yang dimerdekakan, Zaid bin Haritsah. Setelah 3 tahun, Allah memerintahkannya untuk berdakwah secara terang-terangan. Dia naik ke atas bukit Syafa dan memanggil semua suku Quraisy. Ketika mereka berkumpul, dia bertanya, "Jika aku memberitahu kalian bahwa ada musuh di balik bukit ini yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku?" Mereka semua menjawab, "Ya, kami percaya, karena kami tidak pernah melihatmu berbohong." Dia berkata, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang pedih." Tetapi bukannya beriman, pamannya sendiri, Abu Lahab, justru mengutuknya dan memusuhinya. Sejak saat itu,
dimulailah penganiayaan yang sangat kejam terhadap Muhammad dan pengikutnya. Kaum Quraisy memboikot Bani Hashim selama 3 tahun, mengurung mereka di sebuah lembah tanpa boleh berjual beli dengan mereka. Mereka menyiksa para budak yang beriman seperti Bilal, Ammar, dan Sumayyah dengan siksaan yang sangat kejam. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam, ditikam dengan tombak oleh Abu Jahal karena tidak mau meninggalkan agamanya. Muhammad sendiri dilempari kotoran dan batu, dicekik hingga hampir mati, tetapi dia tetap tabah dan terus berdakwah. Dalam 1 tahun yang sangat berat yang disebut tahun kesedihan, dia kehilangan 2 orang yang paling dia cintai dan yang paling mendukungnya, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib. Tetapi Allah memberikan penghiburan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana dia dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam dengan burak, lalu dinaikkan ke 7 lapis langit hingga bertemu dengan para nabi yang terdahulu. Dan akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha, di mana dia berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara dan menerima perintah syalat 5 waktu. Setelah 13 tahun berdakwah di Makkah dengan hasil yang sangat sedikit dan penganiayaan yang sangat berat, Allah memerintahkan Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah, masyarakat Islam pertama didirikan, masjid pertama dibangun, dan Islam mulai berkembang pesat. Kaum Quraisy tidak membiarkan mereka hidup dengan tenang, mereka menyerang Madinah berkali-kali. Terjadilah perang Badar, Uhud, Khandak, dan banyak peperangan lainnya. Dalam perang Badar, Allah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kaum muslimin meskipun jumlah mereka hanya 1/3 dari musuh. Dalam perang Uhud, mereka hampir kalah karena kesalahan sebagian pasukan, dan itu menjadi pelajaran bahwa kemenangan hanya dari Allah. Dalam perang Khandak, mereka dikepung oleh 10.000 tentara musuh, tetapi Allah mengirimkan angin topan yang menghancurkan kemah-kemah musuh dan menyelamatkan kaum muslimin. Pada tahun ke-8 Hijriah, Muhammad membebaskan Makkah dengan pasukan 10.000 orang tanpa pertumpahan darah yang berarti. Dia masuk ke Makkah dengan kepala tertunduk rendah di atas untanya sebagai tanda kerendahan hati di hadapan Allah, bukan dengan kesombongan sebagai penakluk. Kepada orang-orang Quraisy yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun, dia berkata, "Pergilah, kalian bebas. Tidak ada cercaan terhadap kalian hari ini." Pada tahun ke-10 Hijriah, Muhammad melaksanakan haji terakhirnya yang disebut Haji Wada. Dan di Arafah dia menyampaikan khutbah terakhir yang sangat menggetarkan kepada lebih dari 100.000 sahabat. "Wahai manusia, dengarlah perkataanku, karena aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan kalian lagi di tempat ini setelah tahunku ini. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Ketahuilah, semua urusan jahiliyah berada di bawah telapak kakiku ini. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang non-Arab, dan orang non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab. Orang berkulit putih tidak lebih mulia dari orang berkulit hitam, dan orang berkulit hitam tidak lebih mulia dari orang berkulit putih, kecuali dengan takwa. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnahku." Kemudian dia berulang kali bertanya, "Sudahkah aku menyampaikan?" Mereka menjawab dengan suara yang menggelegar, "Ya, demi Allah." Dia berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Tidak lama setelah itu, pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Dalam hari-hari terakhirnya, dia tetap memimpin salat jamaah meskipun dalam keadaan sangat lemah. Pada hari Senin pagi, dia sedikit lebih baik dan membuka tirai kamarnya sedikit untuk melihat para sahabat yang sedang syalat subuh berjamaah di masjid, dan dia tersenyum melihat mereka. Para sahabat sangat senang melihat beliau tersenyum dan mengira beliau sudah sembuh. Tetapi beberapa jam kemudian, pada waktu duha, dia meninggal dunia di pangkuan istrinya Aisyah setelah berbisik beberapa kali, "Ila ar-rafiqil a'la," yang artinya kepada teman yang paling tinggi yaitu Allah. Kematian Rasulullah adalah ujian yang sangat berat bagi para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab tidak percaya dan mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal. Tetapi Abu Bakar dengan bijaksana mengingatkan mereka, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati."
Lalu dia membaca ayat, "Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia meninggal atau terbunuh kamu akan berbalik ke belakang? 5. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Inilah kisah 25 nabi dan rasul yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran berharga tentang iman, kesabaran, ketabahan, pengorbanan, dan perjuangan di jalan Allah. Setiap nabi menghadapi ujian yang unik sesuai dengan zamannya, tetapi pesan mereka semua sama: tauhid, keesaan Allah, dan ketundukan kepadanya. Dari Adam yang bertaubat setelah melanggar larangan Allah, hingga Muhammad yang berjuang keras menyampaikan risalah terakhir kepada umat manusia, semuanya mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah ujian, dan kemenangan sejati adalah kemenangan akhirat, bukan dunia. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita untuk dibaca dan dilupakan, tetapi cermin untuk kehidupan kita sendiri. Ketika kita menghadapi kesulitan, ingatlah kesabaran Nabi Ayub yang tetap bersyukur meskipun kehilangan segalanya. Ketika kita menghadapi godaan dunia, ingatlah keteguhan Nabi Yusuf yang lebih memilih penjara daripada bermaksiat kepada Allah. Ketika kita merasa sendirian, dan tidak ada yang mendukung kita di jalan kebenaran, ingatlah Nabi Nuh yang berdakwah sendirian selama 950 tahun. Ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, ingatlah Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun yang memiliki tentara dan kekuasaan, tetapi Allah menghancurkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa. Dan ketika kita merasa berdosa dan jauh dari Allah, ingatlah Nabi Yunus yang bertaubat di dalam perut ikan di dasar laut yang gelap, dan Allah menerima taubatnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada semua nabi dan rasulnya, yang mengikuti jejak mereka dalam kebaikan dan ketakwaan, dan yang dikumpulkan bersama mereka di surganya yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin.